Halo semua, balik lagi bareng gue Fian Rafai. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan nggak kerasa juga gue udah sampai ke session 29 dari kelanjutan alur cerita Battle Trogdevan ini, yaitu Benua Kaisar. Dan tanpa banyak basa-basi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, saya yang bertemu dengan seseorang yang memiliki jiwa setelah dia ditelan oleh ular hitam yang sangat besar. Saat ini orang itu menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyelidiki informasi dari Saiyan ini. Saiyan yang tertekan oleh kekuatan yang dahsyat dari kekuatan jiwa tersebut tidak bisa bergerak sama sekali. Aku benar-benar penasaran. Jika kamu mati, bisakah kamu menjadi seperti mereka yang bisa dibangkitkan kembali kapan saja? Gumam dari Saiyan sambil menatap kepada orang di depannya. Kematianmu saat ini sudah di depan mata. Tidakkah kamu memikirkan bagaimana caranya untuk bisa menyelamatkan hidupmu sendiri? Hingga saat ini ekspresi Saiyan masih tetap tenang dan tidak panik sama sekali. Apakah kamu sedang menunggu seseorang untuk menyelamatkanmu? Apakah kamu menunggu pertolongan dari sang permaisuri? Tanya dari orang itu. Tentu saja, jika itu memang memungkinkan untuk dia bisa menolongku kali ini, jawab dari saya. Pria itu tiba-tiba mengkerutkan keningnya, dan dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Jelas bahwa sang permaisuri memang lebih kuat dari yang dia bayangkan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, pria itu langsung melintas di depan Saiyan. Lalu dia mengulurkan telapak tangannya dan merentangkan jari-jarinya untuk langsung meraih kepala Saiyan lagi. Sepertinya dia benar-benar berencana untuk segera memeriksa jiwa Saiyan ini. Kekuatan jiwa yang lebih kuat pun langsung menyelimuti Saiyan. Namun karena kekuatan jiwa Saiyan juga cukup kuat, jadi tidak mudah bagi orang itu untuk bisa menerobos pertahanan kekuatan jiwa Saiyan ini. Kekuatan jiwa kedua belah pihak ini pun mulai bertabrakan. Tepat ketika Saiyan sedang berjuang keras untuk melawan kekuatan jiwa orang itu, tiba-tiba suara sang permaisuri pun terdengar di benak Saiyan. Aku harap kamu bisa lulus dari ujian ini dengan kekuatanmu sendiri. Ekspresi Saiyan pun langsung membeku saat mendengar kata-kata sang permaisuri ini yang tiba-tiba melintas di benaknya. Sementara itu, jantung iblis Saiyan pun mulai berdetak kencang. Namun, ada tanda dewa jahat di dahi Saiyan yang masih samar-samar. Dalam situasi ini, Saiyan tidak punya pilihan lain selain menggunakan kekuatan tubuhnya sendiri. Kemudian ada sumber gas yang mengalir dari tubuh Saiyan dan melonjak dengan gila-gilaan. Namun dalam waktu yang singkat, semua sumber energi yang dicurahkan seketika berubah menjadi lautan api dan menutupi area di sekitarnya. Di dalam area ini terdapat banyak kantung darah, tetapi api Saiyan ini sudah bisa membumbung tinggi dan membakar semuanya. Di saat yang sama, Saiyan langsung meraung dengan ekspresi kegilaan di matanya. Jika kamu bersikeras ingin memeriksa jiwaku, maka aku akan mengambil tubuhmu untuk aku jadikan klonku, ucap dari Saiyan. Meskipun sangat sulit untuk merebut tubuh petarung yang sangat kuat ini, namun tidak ada cara lain yang lebih baik saat ini yang bisa dilakukan oleh Saiyan. Ini adalah satu-satunya cara dan kekuatan yang dapat Saiyan gunakan saat ini. Dan untuk beberapa saat, petarung dari dunia Taisu sepertinya tidak menyadari bahwa kekuatan merebut tubuh dari Saiyan ini telah masuk ke dalam jiwa orang itu. Rupanya kamu benar-benar ingin merebut tubuhku, gumam dari orang itu sambil terkejut. Dia merasakan bahwa jika dia tidak bereaksi tepat waktu, maka Saiyan akan berhasil untuk merebut tubuhnya. Orang itu pun segera melepaskan kekuatan jiwanya supaya bisa menghentikan proses perebutan tubuh dari Saiyan ini. Aku hampir saja membiarkanmu berhasil untuk merebut tubuhku. Ternyata kamu benar-benar sulit untuk dihadapi. Kalau begitu, aku akan membunuhmu saja, ucap dari orang itu. Apa yang dilakukan oleh Saiyan ini sepertinya membuat marah orang itu, dan wajah orang itu pun menjadi sangat muram. Begitu dia selesai berbicara, dia pun lalu melangkah maju dan meninju ke arah Saiyan. Buar, sosok Saiyan pun terpental ke belakang. Kemudian orang itu terus mengejar Saiyan dan memukul wajahnya. Kemudian orang itu terus menghajar wajah Saiyan. Dia pun menghajar dengan lututnya. Serangan dari lutut ini menyebabkan tulang wajah Saiyan pun retak dan hancur. Meskipun kepala Saiyan ini masih ada, saat ini wajahnya sudah dipenuhi dengan darah. Buar, buar, buar.
Tubuh Saiyan pun sekarang berlumuran darah dan dia tidak lagi bisa berdiri tegak. Namun setelah Saiyan dipukul habis-habisan, orang itu benar-benar dikejutkan oleh kekuatan fisik Saiyan. Orang itu lalu melangkah maju dan meraih armor dewa palsu di tubuh Saiyan. Dan armor dewa palsu di tubuh Saiyan ini langsung terlepas. Dari ribuan kantung darah di sini, ada satu kantung darah yang tiba-tiba terbuka saat ini. Orang itu langsung melambaikan tangannya dan mengubah armor dewa palsu Saiyan ini menjadi sebuah cairan. Lalu orang itu berjalan ke arah kantung darah yang baru saja terpecah atau terbuka. Cairan armor dewa palsu milik Saiyan ini langsung menutupi seluruh tubuhnya dan orang itu yang baru saja keluar dari kantung darah langsung membuka matanya. Saat armor dewa palsu menutupi sosok yang baru saja keluar dari kantung darah itu, sosok itu langsung membuka matanya. Entah apa yang terjadi sebenarnya, namun saat lengan Saiyan menempel di kepala Suchang, teriakan Saiyan tiba-tiba berhenti dan sekarang Suchang lah yang berteriak. Suchang adalah orang yang muncul dan menginterogasi Saiyan sebelumnya. Suara teriakan itu pun sangatlah menyedihkan. Saiyan perlahan mengangkat lengannya yang sedang berdarah lalu menekan di atas kepala Suchang. Pada saat ini, Saiyan menuangkan kekuatan jiwanya ke dalam tubuh Suchang. Suchang mencari jiwanya, jadi saat ini Saiyan juga mencari jiwa Suchang. Kedua belah pihak ini sedang mencari-cari jiwa dari masing-masing orang ini, atau kekuatan jiwanya ini saling merebut satu sama lainnya. Tiba-tiba kenangan Suchang mengalir di dalam pikiran Saiyan dan detak jantung Saiyan pun mulai meningkat. Pada saat Suchang memberikan armor dewa palsu kepada sosok yang baru saja keluar dari embrio itu, tiba-tiba Saiyan ini melesat dan akhirnya memegang kepala Suchang. Di saat itulah Saiyan langsung mengeluarkan kekuatan jiwanya dan akhirnya beradu dengan Suchang. Suchang pun kembali menempelkan tangannya di kepala Saiyan. Jadi adegannya ini saling merebut jiwa. Ada teriakan yang berasal dari mulut Saiyan saat ini. Banyak kenangan yang mengalir yang dicari oleh Saiyan. Pada saat ini tubuh Suchang juga bergetar hebat. Lalu kekuatannya tiba-tiba tenang lagi. Dan akhirnya Saiyan bisa menenangkannya. Kekuatan ini mendorong Saiyan untuk mundur hingga ratusan kaki dan bahkan memutuskan kekuatan jiwa Saiyan dalam sekejap. Melihat Suchang yang saat ini sedang koma, jadi dijelaskan bahwa tiba-tiba Suchang ini tidak bisa mengontrol tubuhnya lagi, atau misalkan tidak ada teriakan, tidak ada pergerakan sama sekali. Itu Suchangnya sedang koma. Lalu Saiyan pun merasa aneh, dia langsung mundur ke belakang beberapa ratus kaki. Dan orang yang baru keluar dari embrio itu ternyata adalah sosok nomor 2. Saat nomor 2 ini sadar, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi di antara Saiyan dan juga Suchang. Pada saat ini, cairan armor dewa palsu perlahan mengalir di tangan nomor 1 ini dan berubah menjadi sebuah pedang. Suchang ini adalah sosok nomor 1 di dunia Taishu yang mungkin ada di alam Suanyin. Dia bernomor urut 1. Kelima jarinya lalu menegang dan seolah-olah dia membuat ide berani untuk membunuh Saiyan ini secara langsung. Saiyan memang terlalu mengancam orang-orang dari dunia Taishu dan nomor 2 ini pun sangat takut akan terjadi sesuatu kepada Saiyan jika dia tetap dibiarkan hidup. Otomatis nomor 2 dan nomor 1 ini berusaha untuk membunuh Saiyan secepat mungkin. Apalagi si nomor 2 ini pernah dikalahkan oleh Saiyan. Saat ini Tuan Suchang sedang pingsan. Orang ini harus segera dibasmi, ucap dari si nomor 2. Dengan mengambil tindakan tanpa menerima perintah dari Suchang sebelumnya, nomor 2 ini sama saja dengan mengkhianati orang dari dunia Taishu. Dan hal seperti itu tidak diperbolehkan oleh orang-orang dunia Taishu. Itulah sebabnya nomor 2 ini agak ragu-ragu untuk bertindak. Namun karena ada rasa ancaman yang berasal dari Saiyan ini terus mengganggu pikirannya, itu membuat dia merasa sangatlah tidak nyaman. Jadi dia langsung ingin membunuh Saiyan tanpa menunggu perintah dari Suchang. Nomor 2 pun tanpa ragu-ragu dia langsung menyerang ke arah Saiyan. Dia menghentakkan kakinya dan mengangkat pedang panjang di tangannya. Yang berarti nomor 1 ini tidak mengeluarkan cairan armor dewa palsu lalu membentuk pedang. Tetapi yang membentuk pedang ini adalah si nomor 2. Mohon maaf atas kesalahannya. Lalu dia langsung melesat ke arah Saiyan dan menebaskan pedangnya. Tanpa perlindungan armor dewa palsu, pertahanan Saiyan ini benar-benar sangatlah rentan. Matilah kau, ucap dari si nomor 2 ini.
Tepat ketika pedang itu hendak mengenai Xiaoyan, tiba-tiba seolah-olah ada telapak tangan yang menonjol dari udara dan tangan itu langsung menahan pedang si nomor 2 ini. Krep, buah, ting. Tangan itu menangkap pedang nomor 2, lalu merebutnya dan kemudian melemparkannya ke tanah. Tidak mungkin, tidak ada seorang pun atau seseorang pun di luar dunia Taizu yang bisa memasuki tempat ini. Dari mana orang ini berasal? Gumam dari si nomor 2 itu. Sebenarnya, sosok yang memblokir serangan fatal ke arah Xiaoyan ini adalah klon dewa asli. Sebelumnya, klon dewa asli maupun klon Yonghe selalu langsung bergabung dalam tubuh Xiaoyan tanpa menunjukkan diri terlebih dahulu. Dan sekarang, Xiaoyan benar-benar tidak punya pilihan lain selain membiarkan klon dewa asli muncul dan mengambil tindakan sendiri. Pada saat ini, jantung iblis Xiaoyan pun berdetak kencang. Dan Xiaoyan mengeluarkan segenggam ramuan penyembuhan lalu memasukkan ke dalam mulutnya. Tubuh Xiaoyan pun berangsur-angsur menjadi pulih dan dengan cepat dia pun bisa berdiri. Setelah pedang nomor 2 ini diblokir, dia pun terkejut. Tidak tahu siapa klon dewa asli yang tiba-tiba muncul ini. Kemudian nomor 2 pun segera melakukan serangan sengit untuk menyerang klon dewa asli. Dengan kekuatan klon dewa asli saat ini, meskipun dia merupakan tubuh immortal yang legendaris, kekuatan immortality yang dia miliki juga sangatlah kuat. Akhirnya, kekuatan dari si nomor 2 ini juga menunjukkan kekuatan immortality yang begitu kuat dan juga kaya. Oleh karena itu, klon dewa asli hanya dapat menunda si nomor 2 ini sementara waktu saja. Tepat ketika Xiaoyan berusaha dengan sekuat tenaga untuk memulihkan kekuatannya, tiba-tiba tekanan kuat datang dari segala arah. Tekanan ini tidak hanya ditujukan kepada dirinya saja, tetapi juga terhadap klon dewa asli. Sementara itu, pedang panjang nomor 2 tidak berhenti menusuk klon dewa asli dengan sangat ganas. Sedangkan klon dewa asli juga tidak dapat bergerak pada saat ini. Di ujung pedang nomor 2, dia menyentuh dada klon dewa asli. Tetapi pedang nomor 2 ini tidak bisa menembus dada klon dewa asli. Adegan ini tentu saja membuat nomor 2 itu terkejut. Bagaimana mungkin? Kekuatan fisik macam apa yang kamu miliki hingga bisa menahan serangan pedangku? Gumam dari si nomor 2 ini. Kemudian nomor 2 pun langsung mundur dan segera menjaga jarak dengan klon dewa asli. Aku harus waspada dengan kekuatan orang ini, gumam dari si nomor 2 lagi. Buar. Sementara itu, suara ledakan terdengar dari kejauhan. Dan itu adalah Suchang yang saat ini sedang pingsan lalu terbangun. Kemudian, Suchang langsung mendekati ke arah Xiaoyan dalam sekejap. Tampak tangannya yang langsung melesat ke arah Xiaoyan dan terulur di depan Xiaoyan. Kelima jarinya tiba-tiba berubah menjadi cakar dan ingin meraih jantung Xiaoyan secara langsung. Bus. Nomor 2, jangan menahan diri lagi. Cepat bunuh mereka semua, ucap dari Cesang. Detak jantung Xiaoyan pun berdetak lebih kencang lagi saat ini. Dan pada saat berikutnya, Xiaoyan benar-benar tidak berdaya karena sumber gas di tubuhnya benar-benar telah habis. Sumber gas, aku membutuhkan sumber gas, gumam dari Xiaoyan. Tang ting tung, buar. Untungnya masih ada klon dewa asli yang terus melindungi Xiaoyan. Nomor 2 ini langsung mengangkat tangannya dan menusuk dengan pedang panjang di tangannya. Targetnya tentu saja adalah jantung klon dewa asli. Dan nomor 2 ini lebih banyak menggunakan kekuatan immortality dalam serangan ini. Seolah-olah dia benar-benar ingin menghancurkan atau mengalahkan klon dewa asli hanya dengan satu serangan ini saja. Karena dia berpikir serangan sebelumnya ini tidak bisa melukai klon dewa asli. Jadi dia mengeluarkan seluruh kekuatannya hanya untuk serangan ini saja. Dan dia berharap bahwa serangan ini akan bisa menembus dada klon dewa asli. Jelep. Buar, seranganku bisa menembus tubuhnya, ucap dari si nomor 2 ini. Dia berusaha untuk langsung menghancurkan jantung dari klon dewa asli. Sementara itu dia tidak tahu bahwa itu hanyalah sebuah klon dari Xiaoyan saja. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sebelumnya gue ingatin lagi kenapa pertempuran ini sangatlah lama. Dulu waktu gue nge-lab juga pasti ini akan lama, bahkan sampai 1 session lebih ya. Karena memang pertempuran di alam Suanyin ini lama sekali. Mungkin ini saatnya nih, ini udah mulai akhir-akhir dimana nanti Xiaoyan
lulus dari sini mungkin akan bertarung dengan Zhu Hao atau Xiao Zhu, yaitu kembaran Xiaoyan sendiri. Nanti akan ada epic moment di sana ya. Tapi gue juga butuh waktu karena walaupun udah gue rekap ulang juga, ini masih sangat membingungkan sekali. Dimana tadi aja masih ada salah-salah. Terima kasih semuanya, semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Dadah!